Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Situr Ajijah, NPM 2021020249, Prodi Hukum Tata Negara, kelas E Fakultas Syariah. Dosen pengampu Bapak Yoki Pradikta MHI, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya di sini akan menjelaskan materi pertemuan ke-9, yaitu tentang metodologi hukum Islam. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takyir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muqtahabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtiqo atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa dan siksa, disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takyir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama tentang ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua yaitu nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, kaharoh tahrim, kaharoh tanjih, nab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang jani, perintah itu dinamakan dengan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qati, disebut dengan haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang jani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musahabah, atau sebagai syarat yang lain atau masyrut, atau sebagai penghalang yaitu mani, adanya yang lain, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wadi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebab, yang kedua syarat, dan yang ketiga mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang terkandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, pertentangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Akan tetapi, tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad berasal dari kata jahdah, artinya al-mayatqah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau al-masyaqah, yaitu juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan at-taqat.
Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut dengan ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa, dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengarahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, yaitu pengerahan akal pikiran para fuqaha dan usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kejoniannya. Yang keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.